Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Kekuatan oligarki berkumpul di kubu Prabowo yang sudah resmi mengajukan Prabowo Subianto sebagai capres dan Gibran sebagai cawapresnya. Politik dinasti muncul karena disokong oleh oligarki ini. Dan watak dari oligarki adalah yang penting menang dalam kontestasi politik walaupun dengan mengabaikan etika dan moral. Gibran sekarang sudah resmi menjadi cawapresnya Prabowo setelah kita menyaksikan drama politik berhari-hari yang membuat hati kita pilu. Gibran dan juga anak-anak muda hebat seusianya adalah pemimpin masa depan. Jangan ditarik dan dikarbit menjadi pemimpin masa sekarang. Dia akan cemerlang di masanya nanti. Rumus kehidupan, pemimpin karbitan biasanya punya masa yang tidak panjang. Jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu. Rakyat tahu. Kita mungkin bisa berdalih banyak, berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh Bang. Ini untuk Gibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain, tidak. Dan ayolah, dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama, tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas sebagai presiden, dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi? Karena ini sudah perintah Jokowi bahwa pasangan itu ya harus jadi. Iya kan, walaupun Jokowi sering berkelit, tapi semua cawe-cawe Jokowi setahun terakhir ini kita tahu adalah untuk memuluskan Gibran jadi wakil presiden. Pemirsa, banner bergambar bakal capres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang dipasang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dilepas oleh petugas Satpol PP. Dari sejumlah video amatir yang beredar di jagat maya, sekelompok pria melepas banner bergambar Ganjar Pranowo. Banner tersebut dimasukkan ke dalam truk operasional Satpol PP berplat merah BK8130W. Sementara di video lain, banner bergambar Ganjar Pranowo yang dilepas ditinggalkan di pinggir jalan. Pada akhir pekan ini, Baca Pres Ganjar Pranowo berkunjung ke Deli Serdang untuk bersilaturahmi dengan para santri dan pengasuh pondok pesantren Darullah Rafa. Kedatangan Ganjar sempat mendapatkan penolakan dari camat setempat. Intimidasi yang diduga dilakukan camat tersebut berdampak kepada warga yang tidak berani menerima Ganjar untuk menginap di desa mereka. Ya, di sisi lain, warganet juga membagikan video yang menampilkan sejumlah banner bergambar putra Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tetap berdiri di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Begitu juga dengan banner caleg dari Gerindra dengan gambar Prabowo Subianto dan Jokowi tetap terpasang. Apa teman-teman di kepolisian ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu yakni KPU dan Bawaslu setempat untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, itu termonitor oleh Polres tempat.
Anda mendapatkan gaji dan sebagainya, fasilitas itu termasuk juga persenjataan dan alat komunikasi. Dari mana? Itu dari uang misalnya ekstraksi, penjualan sumber daya alam dan sebagainya dan sebagainya. Bukan dari kantong seorang penguasa yang kebetulan menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini ya. Jadi kesadaran itu mudah-mudahan bisa membawa aparat-aparat kita yang patut diduga itu akan menjadi alat bagi pemenangan Gibran ini ya. Berarti kalau begitu Prof. Ikra melihat kalau misalnya ini tetap dipaksakan seperti tadi analisa Prof. Ikra, ini akan membawa rakyat akan meledak lagi ya? Kalau buat saya ya, walaupun terus terang saya tidak ingin. Memangnya kalau lo bukan anak presiden, lo bisa hari ini lo dijadi anggota misalnya PSI, 2 hari kemudian lo bisa jadi ketua umum partai, atau hari ini lo masuk Golkar, kemudian 2 hari kemudian lo bisa menjadi calon wakil presiden. Apakah itu setara bagi seluruh rakyat Indonesia atau bagi seluruh anak-anak muda Indonesia yang memiliki kapasitas yang sama lah gitu kan? Kan enggak gitu. Apa itu artinya? Berarti ada privilege. Sebenarnya Rosan itu adalah shortlist yang kesekian. Pertama diharapkan Kofifa. Tapi Kofifanya kan nggak mau sampai sekarang. Persis. Dan Kofifa ini sendiri mendapatkan permintaannya atau mendengar permintaan untuk menjadi ketua tim pemenangan itu langsung dari pihak istana. Ya. Gitu kan. Jadi istana yang meminta langsung. Maka prioritas kedua adalah Erick Thohir. Erick Thohir karena melihat dia sudah punya portofolio sebagai ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf 2019. Tapi Erick Thohir tidak berkenan juga nih, tidak mau. Iya. Karena berharap sebagai cawapres. Tapi gue denger nih, gue denger nih. Ada memang menteri-menteri yang di-endorse sama Pak Lurah ini, ya kan? Sekarang posisinya kecewa. Sekarang di internal PDIP mereka meyakini betul bahwa ya mereka sekarang sedang berhadapan-hadapan, apalagi ada kabar upaya mengganti kepala BIN ya, atau desas-desus lah ya di internal mereka ada kemungkinan mengganti kepala BIN, dan itu sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Kalau misalnya kepala BIN betul-betul diganti, berarti ya kami sudah perang terbuka. Ketika Kaisang bermanuver sekarang jadi ketua umum PSI, perlakuan PDIP beda gitu. Iya kan? Lebih lunak ya. Ada faktor apa di internal itu? Iya, karena gue denger ya dari internal PDIP ya, karena Bu Mega ini berpesan lah kepada orang-orang jangan diserang gitu. Namanya ya udah biarkan aja gitu. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya ya kita nggak terlalu keras dengan Kaisang, dan Kaisang ini dianggap tidak terlalu menjadi faktor. Siapa sih Kaisang ini? Karena menurut internal PDIP ya, faktor Jokowi ini sekarang sudah dilepaskan dari Ganjar. Tahan selama 5 tahun kemarin ini sekarang meledak. Yang mengagetkan kan memang adalah yang surveinya terkecil malah berhasil mengkonsolidasikan terlebih dahulu. Nah, ini hebatnya Surya Paloh gitu ya. Untuk cawapres, siapapun merasa punya peluang. Kan konteksnya adalah jualan kita bukan selalu tentang mendongkrak elektabilitas capres. Tapi kita bisa juga hanya sekedar jualan partai, tapi kompensasinya ketua umum saya dijadikan cawapres dong. Itu yang menurut saya sedang terjadi misalnya pada kekagetan orang mengenai koalisi perubahan. Gus Imin boleh disebut elektabilitasnya kecil, tapi PKB dan simbol Jawa Timur dan NU-nya itu harga yang sangat mahal buat seorang Anies Baswedan. Jadi ini bukan tentang Gus Imin yang elektabilitasnya rendah, tapi tentang PKB. Dan hasil muktamar, PKB mengatakan Anda ingin kekuatan partai sebesar PKB dan simbol di Jawa Timur, laksanakan muktamar kami. Caimin harus ada di kertas suara. Kalau kalian tanya, apakah Anies akan menang? Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Karena dia ada penghalang. 100% seluruh Indonesia milih Anies, tetapi outputnya sudah ditentukan. Hanya boleh 17% maksimal. Sistemnya akan lakukan hal semacam itu. Karena penghalangnya adalah kepala negara sendiri. Saya ucapkan itu sebagai hipotetis akademik melihat jejak penghalangan Anies. Apakah koalisi Gerindra udah sempurna? Tidak. Saya bisa membayangkan bagaimana Pak Prabowo setiap hari mendengarkan menurunnya elektabilitas dia karena masih menerima Gibran sebagai wakil presiden. Pasti dia tahu. Pak SBY pasti lebih mengerti bahwa demokrasi akan berantakan kalau proses di Mahkamah Konstitusi menghasilkan kemaksiatan. Kalau Gibran bukan anak presiden, Anda ambil nggak? Sekarang itu gini. Jangan. Udahlah Pak, nggak usah bohong. Kalau Mas Gibran bukan anak presiden, nggak bakal diambil. Gitu. Nggak bakal diambil. Pakai mengatasnamakan pemuda, mengambil Mas Gibran dengan tujuan mewakili pemuda, bahwa simbol pemuda harus ikut memimpin negeri.
jangan sampai kemudian negeri kita mendapat julukan negeri Paman Usman. Ini tragedi menurut saya. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.